Sorry, tadi tuh kayaknya kepotong, tapi saya nggak tahu bagian ini apakah sudah sempat record atau belum. Kalau belum, saya ulangi dulu deh. Jadi proses interview itu pada prinsipnya kalian berusaha untuk mengenal juga si perusahaan yang mana kalian melamar kerja. Jangan pasif, tolong untuk menjadi lebih aktif. Dalam arti, kalian nggak harus selalu, misalnya ketika dikasih kesempatan untuk bertanya, kalian nggak harus bertanya secara detail-detail banget, tapi at least kalian bisa mendapatkan gambaran karakteristik dari perusahaannya berbasis dari pertanyaan si interviewer, pertanyaan yang interviewernya kasih ke kalian. Oke, tadi ini ya, proses text time. Yang pertama, text time itu dari awal proses rekrutmen ketika kalian ngirim CV untuk sampai dipanggil interview mungkin akan butuh waktu lebih lama dibandingin ketika kalian dapat undangan untuk menghadiri si psikotes, FGD, dan lain-lain. Nah, karena prosesnya text time atau lebih lama, nggak ada salahnya ketika kalian apply pekerjaan nggak cuma ke satu tempat. Jadi kalian apply ke 2 atau 3 tempat yang lainnya itu masih oke. Kemudian itu tadi ya interview two way discovery process. Nah, biasanya interview itu ada 3 jenis. Bukan 3 jenis. Strukturnya dalam satu proses interview, urutannya tuh pertanyaan yang dikasih itu ada 3 tujuan. Yang pertama, screening stage. Jadi di screening stage atau di interview yang pertama, biasanya itu membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya masih basic banget lah. Kayak apa kelebihan dan kekurangannya kalian, terus apalagi misalnya cita-cita kalian, kalau misalnya diterima di perusahaan ini, kontribusi apa yang bisa kalian berikan. Pertanyaannya masih pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya basic. Kenapa? Karena fokusnya untuk bisa tahu apa yang membedakan kalian dengan kandidat lainnya. Karya ini saya mau coret-coret biar kalian kebayang. Misalnya biasanya prosesnya gini nih, screening stage. Ini misalnya oleh user. Ini kalian beres interview ini, nanti kalian pulang, terus nanti kalian dapat panggilan lagi misalnya. Untuk interview lagi dengan user lagi. Nanti kalian beres interview ini, pulang, nanti dipanggil sama si HR lagi. Dipanggil lagi sama si HR untuk interview lagi sama si user ini. Bisa jadi prosesnya kayak gitu ya, 3 kali interview di 3 waktu yang berbeda. Atau bisa jadi dalam sekali interview, prosesnya langsung menjalankan 3 proses ini. Misalnya tadi ngomongin screening stage, ditanyain dulu basic question untuk ngeliat apa bedanya kalian dengan kandidat yang lain. Kalau misalnya dirasa, aduh kayaknya nggak serak deh, percuma dilanjutin karena jawabannya basic banget, jawabannya standar banget, nggak ada faktor yang bisa menarik perhatian dari user, maka interviewnya akan berakhir di tahap screening stage ini. Kalian pulang, kalian nggak akan diundang untuk melanjutkan interview tahap kedua. Tapi, kalau misalnya ternyata, ini kita ngomong interview dalam satu waktu yang sama ya, misalnya screening stage, mereka oke. Mereka akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di tahap selection stage. Di tahap ini, pertanyaannya akan fokus pada skill atau kemampuan yang kalian miliki dan kontribusi apa sih yang bisa kalian bagi di perusahaan. Fokusnya di sini kita ngomongin kualifikasi, ngomongin kompetensi, soft skill, hard skill. Biasanya pertanyaannya berbasis dari pengalaman yang udah kalian miliki. Kalau kalian fresh graduate, misalnya di posisi yang kalian lamar butuh kemampuan komunikasi. Maka ditanyanya biasanya gini, punya pengalaman organisasi nggak sebelumnya? Punya. Oke, dalam organisasi tersebut pernah ada konflik? Pernah. Coba ceritakan apa yang kalian lakukan ketika ada situasi konflik tersebut muncul. Oh ya Bapak Ibu, waktu itu saya memediasi teman-teman saya, bla bla bla. Ini udah clear, baru masuk ke final stage. Di tahapan yang terakhir ini, kalian diberi ruang untuk bertanya ke si interviewer.
tips dari saya dan titipan dari saya, jangan nanya tentang gaji ketika kalian diberikan kesempatan untuk bertanya. Kenapa? Karena yang pertama, gaji itu biasanya clear, sudah di-state di awal ketika kalian melihat lamaran pekerjaan yang dibuka. Biasanya suka dikasih tahu range gajinya berapa. Kalau misalnya ternyata di lamaran kerja, di iklan kerja yang kalian lihat nggak ada tuh keterangan tentang gajinya berapa, tetap jangan tanya gaji di final stage, karena biasanya ada ruang terpisah untuk kalian negosiasi gaji. Urusan gaji ini adalah urusan dengan HR, bukan dengan user. Jadi, hindari untuk nanya tentang gaji. Bu, tapi kalau misalnya pas interview saya ditanya gitu, harapan gajinya berapa? Biasanya pertanyaan itu muncul ketika kalian interview dengan HR. Tips dari saya, kalau kalian ditanya gitu ya, harapan gajinya berapa, berikan jawaban yang diplomatis. Jangan bilang gini kayak, oh gaji saya samain aja sama ibu, ditampol yang ada ya. Tanya gajinya berapa, silahkan bilang bahwa saya mengikuti pasaran gaji yang ada saat ini. Sejauh yang saya tahu untuk posisi ini dengan level fresh graduate, biasanya gajinya ada di sekitar angka sekian dan sekian. Tapi apakah ibu atau bapak punya rekomendasi atau preferensi tertentu untuk gaji yang saya ajukan? Itu udah jawaban yang paling bagus. Jadi jangan minta gajinya untuk disamain sama si bapak atau ibu HR, tapi kalian silahkan browsing-browsing. Tapi kalau misalnya udah browsing, tapi nggak nemu tuh Bu gaji untuk posisi yang sama untuk anak-anak fresh grad, kalau ditanya silahkan jawab. Sepengetahuan saya saat ini, gaji UMR yang berlaku di Bandung adalah sebesar sekian dan sekian. Itu mungkin jadi angka patokan saya, tapi mungkin saya kalau boleh nego, saya mau ditambah lebih sekian ratus ribu gitu. Itu oke. Nah, di bagian final stage, tadi ya ini kan adalah ruang untuk kalian bertanya. Biasanya penyakitnya, orang-orang ketika interview, pas dikasih kesempatan untuk nanya, jawabannya nggak ada yang mau saya tanya. Tolong hindari ya, upayakan kalian memberikan pertanyaan yang bisa membantu kalian untuk bisa mengenal organisasi tersebut lebih mendalam. Yang harus dihindari, pertama, jangan nanya tentang sejarah perusahaan, karena itu kalian bisa browsing. Pokoknya semua informasi yang bisa kalian dapat dari internet, hindari untuk ditanya. Misalnya gitu, ada pertanyaan nggak? Ada Bapak Ibu, sejarah berdirinya perusahaan ini seperti apa ya? Itu kan nggak relevan, kalian bisa cari di internet. Yang oke dan bisa kalian tanya misalnya, budaya kerja di perusahaan itu kayak apa sih? Terus misalnya jenjang karir di perusahaan ini seperti apa? Terus misalnya yang lebih spesifik dari posisi yang saya lamar saat ini, kira-kira apa sih yang menjadi kesulitan atau hambatan yang paling mungkin saya temui ketika saya bekerja di posisi tersebut? Itu oke kok. Itu menunjukkan bahwa kalian itu interest dengan perusahaan dan kalian sudah melakukan riset terlebih dahulu untuk posisi dan perusahaan yang kalian lamar. Jadi ingat-ingat ya, di final stage jangan nanya tentang gaji, jangan nanya tentang pertanyaan yang remeh-remeh. Oke, tipe-tipe interview. Yang pertama, ada interview yang sifatnya terstruktur dan ada interview yang sifatnya tidak terstruktur. Kemudian, jenis interviewnya juga dua, ada yang panel dan grup interview. Bedanya gini, kalau yang panel, satu orang yang diinterview, yang nanyanya bisa ada 3 atau 4 orang. Mirip-mirip kayak kalau kalian sidang gitu ya. Yang ditanya satu, yang nanyanya 4 atau 5, atau 3 lah. Tapi kalau grup interview, sifatnya dibalik. Yang nanyanya ada 3 atau 4 orang, tapi yang diinterviewnya bisa lebih dari 2 orang. Biasanya, grup interview ini tuh dilakukan ketika interviewer pengen tahu gimana reaksi kalian atau gimana cara kalian berkomunikasi di dalam forum. Jadi nanti kalau kalian misalnya dapat interviewnya dalam grup,
Tips dari saya, yang pertama, kalau ada orang ngomong, jangan dipotong omongannya. Kemudian yang kedua, pastikan kalian memberikan kesempatan untuk orang lain dalam menjawab atau bertanya. Jadi jangan berusaha untuk mendominasi. Karena di sini yang mau dilihat adalah etika dasarnya kalian itu ketika berkomunikasi seperti apa. Nah, tadi structure dan unstructured. Bedanya apa? Kalau structure interview, pertanyaan yang dikasih sifatnya terstruktur atau umum lah, misalnya punya pengalaman organisasi atau enggak, sebutkan kelebihan dan kekurangan kalian. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang dikasih itu pertanyaan yang relevan dengan posisi yang kalian lamar. Tapi kalau unstructured interview, pertanyaannya random banget. Saya nggak bisa ngasih kisi-kisi ke kalian karena beda interviewer, pertanyaan yang dikasih bisa beda. Misalnya ya, teman saya pernah dia ngelamar kerjanya di Unpar. Ini dosen kalian pasti tahu kok. Dikasih pertanyaannya gini, agamanya ibu apa? Oh ya, agama saya Katolik. Oke, boleh diceritakan atau disebutkan ketua lingkungannya ibu siapa? Ya kan mana tahu ya, kebetulan teman saya juga kurang aktif gitu dari kegiatan keagamaan. Jadi dia nggak paham siapa juga yang jadi ketua lingkungannya. Atau enggak, pertanyaan yang sifatnya unstructured, yang paling sering saya lempar ketika melakukan interview, biasanya gini, saya suka nanya ke kandidatnya, udah punya pacar apa belum? Nggak nyambung kan sebetulnya. Tapi biasanya pertanyaan yang sifatnya unstructured, meskipun terkesan yang nggak nyambung, dia tuh ada hal yang pengen digali lebih dalam. Kalau saya suka nanya, udah punya pacar atau belum, supaya saya tahu ketika nanti dia kerja dan harus ditempatkan di kota yang berbeda, ada hal-hal lain nggak yang perlu dia pertimbangkan sebelum dia bilang iya, dia mau pindah beda kota. Kan kalau udah punya pacar atau udah punya istri gitu kan biasanya berat ya kalau harus ditempatkan di luar kota. Tapi nggak selalu setiap pertanyaan itu punya maksud atau informasi yang mau digali. Bisa jadi waktu itu saya di interview ditanya gitu, kenapa ibu hari ini memutuskan untuk pakai baju warna putih? Ya, nggak ada. Saya juga bingung ngejawabnya gimana. Nah, kalau kalian dapat pertanyaan yang nggak relevan dan terlalu random, kalian bisa punya dua opsi. Opsi yang pertama adalah memutuskan untuk tidak menjawab dengan cara bilang, maaf Bapak, menurut saya pertanyaan yang Bapak ajukan tidak ada relevansinya dengan interview yang kita jalankan hari ini. Sehingga jika boleh, saya ingin memutuskan untuk tidak menjawab pertanyaan yang Bapak kasih. Atau opsi yang kedua, ketika kalian menghadapi unstructured interview, tips yang paling jitu yang bisa saya kasih adalah kalian bluffing. Ya kasarnya mah BACOT lah. Semakin pinter kalian ngarang cerita, semakin pinter kalian meyakinkan lawan bicara, maka kemungkinan kalian lolos di unstructured interview itu semakin tinggi. Nah, biasanya interview itu jenisnya macam-macam. Yang pertama, behavioral interview question. Pertanyaan dikasih, tapi orientasinya masa lalu. Kenapa? Karena berdasarkan teori BEI, kita itu bisa memprediksi perilaku seseorang berbasis dari masa lalunya dia. Misalnya kayak tadi ya, pengalaman organisasi, ada konflik nggak, ada apa yang kamu lakukan. Oke, saya memediasi supaya teman-teman saya bisa berbaikan. Harapannya sih, kenapa saya memediasi? Supaya nanti lingkungan kerja di organisasi tersebut jadi jauh lebih nyaman. Oke, dari jawaban itu kita tahu, berarti di masa depan, kalau dia kerja di sini dan di dalam divisi kerjanya ada temannya yang berantem, kemungkinan dia bersedia untuk memediasi, bukannya ngompor-ngomporin. Itu contoh dari si BEI. Kemudian yang kedua, situational interview. Ini biasanya pertanyaannya itu pertanyaan yang enggak random juga sih, tapi hypothetical banget lah. Contohnya misalnya ya,
Ini pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul kalau kalian suka nonton kontes Miss Indonesia. Kalau misalnya Anda terpilih jadi Miss Indonesia, apa yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia? Ya udah, jawabannya kan bluffing. Pokoknya kedengarannya indah banget. Nanti masalah dia jadi Miss Indonesia atau enggak kan nggak ada juga ya yang bakal nginget-nginget. Waktu itu waktu lagi audisi dia ditanya katanya dia mau meningkatkan dengan cara ini. Enggak. Jadi tipsnya juga sama. Kalau kalian dapat pertanyaan situasional, jawabannya sama seperti ketika kalian menjawab pertanyaan di unstructured interview. Silahkan elaborasi jawaban kalian seindah mungkin, seenak mungkin yang bisa didengar oleh interviewer. Yang ketiga, working interview. Working interview ini mungkin akan jarang banget kalian temui, kecuali pekerjaan yang kalian lamar memang butuh keahlian yang teknis banget. Jadi di working interview, kalian nggak cuma ditanya-tanya, tapi kalian diminta untuk mempraktekkan keahlian yang kalian miliki. Contohnya, kalau misalnya kalian nanti tertarik jadi dosen, di dalam proses interviewnya, kalian diminta untuk melakukan simulasi ngajar. Jadi seolah-olah si interviewer itu adalah murid-murid kalian. Jadi kalian ini ya pura-pura ngajar gitulah. Terus yang keempat, stress interview. Di stress interview ini, tolong diingat, stress interview adalah situasi interview di mana ketika interview lingkungannya dibikin seolah-olah kalian ada di posisi tersebut. Biasanya interview yang stress interview ini agak keras dalam tanda kutip ya. Tujuannya apa? Tujuannya interviewer pengen lihat apakah kalian mampu untuk menangani kondisi kerja yang tingkat stresnya tinggi. Contohnya kalau debt collector ada stress interview, bisa jadi selama interview itu dia dibentak-bentak. Terus misalnya mejanya dipukul-pukul, itu wajar banget. Terus misalnya kalau jadi kepala sekolah anak SD atau anak TK, itu kan tingkat stresnya tinggi ya. Stress interview itu dipakai. Jadi ketika kita nanya ke si kandidat, kita nanyanya nyolot gitu, galak. Padahal sebetulnya nggak harus galak juga, isi pertanyaannya masih sederhana, tapi cara penyampaiannya itu dibikin menekan. Karena kita pengen tahu respon dari kandidatnya itu kuat nggak ketika dia nanti pada prosesnya pas mereka kerja, ya situasi harian yang mereka hadapi kurang lebih sama seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya kalian masuk ruangan interview, terus hawa-hawanya kenapa ya interviewernya kok nyolot, interviewernya kok ngegas, percayalah itu bukan karena interviewernya punya sentimen pribadi sama kalian, tapi interviewernya pengen lihat kalau kalian ditekan, kalau kalian menghadapi stres, respon kalian akan seperti apa. Oke, nah ini tadi ya, tadi kan saya sempat mention ketika nanti kalian interview pasti ada metode yang paling umum dipakai itu BEI. Kita melihat memprediksi perilaku seseorang berdasarkan perilakunya dia di masa lalu. Nah, tipsnya untuk kalian ketika kalian menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari BEI, kalian bisa pakai metode STAR. Kapan kita tahu kita dikasih pertanyaan berbasis BEI? Biasanya ditanyanya itu, kamu pernah nggak? Di masa lalu, apakah kamu pernah? Pasti katanya pernah. Ada muncul keluar kata pernah. Kalau kalian mengalami situasi itu, silakan pakai metode STAR. Situation, task, action, dan result. Jadi kalian cerita, misalnya, kamu pernah nggak waktu dulu disuruh dikasih tugas yang lumayan rumit gitu, terus kalian cerita, oh ya pernah Kak, situasinya saat itu saya disuruh ngapain, kemudian kalian cerita aksi yang kalian ambil saat itu apa, kemudian ceritakan, nah berdasarkan upaya saya tersebut, kemudian untungnya hasilnya positif. Tapi kalau misalnya ternyata situasi yang kalian alami tidak menghasilkan hasil yang positif, nggak apa-apa, di-mention aja.
setelah upaya tersebut yang saya lakukan apa-apa, sayangnya hasilnya nggak positif, Pak. Ternyata masih tetap gagal dari proyek yang saya jalankan. Itu pun oke. Karena mereka cuma mau lihat upaya apa yang kalian lakukan sehingga bisa memprediksi perilaku kalian di masa depan. Kelemahannya dari STAR yang harus saya akui, dan mungkin ini bisa jadi tips bermanfaat bagi kalian. STAR ini kan kita ngomongnya tentang perilaku di masa lalu. Saya punya teman, dia udah sekitar 3 atau 4 kali interview. Kompetensi yang dicari dari diri dia adalah kemampuannya dia dalam memimpin. Celakanya, dia tidak punya pengalaman yang relevan dengan kompetensi tersebut. Akhirnya, yang saat itu dia lakukan, dia nanya ke kakaknya dia yang memang punya pengalaman memimpin, dia dengerin cerita dari kakaknya, dan cerita itu yang dia bawa ke dalam ruang interview, dan lolos, berhasil. Nah, kelemahannya dari si BI ini, kita nggak bisa konfirmasi, kita nggak bisa ngecek apakah cerita yang dibawa merupakan pengalaman pribadi atau pengalaman dari orang lain. Satu-satunya pegangan yang bisa kita gunakan dalam mengecek keaslian cerita adalah dengan memberikan pertanyaan lebih lanjut untuk mengkonfirmasi, atau kita lihat dari gerakan bola matanya. Kita kan udah belajar ya waktu di kelas gerakan bola mata, kalau nginget-nginget geraknya kemana, kalau ngebohong geraknya kemana. Jadi pegangan kita cuma dari dua informasi tersebut. Tapi ya susah juga, kalau lihat dari gerakan mata kan dia berarti gerakan bola matanya akan gerak ke posisi ketika dia mengingat-ingat cerita yang kakaknya kasih. Jadi memang lebih sulit untuk dikonfirmasi ketika kita perlu ngecek kebenaran cerita ketika pakai metode BEI. Nah, materinya udah habis. Tolong teman-teman nggak usah bikin catatan kelas, tapi tolong setidaknya rekaman ini didengarkan. Tapi kalau misalnya waktunya mepet banget, kalian seenggaknya baca dari PPT yang nanti saya share di IDE. Dari saya sih udah cukup sekian. Good luck UASnya. Semoga hasilnya memuaskan. Nanti kisi-kisi akan saya share di grup kalau sudah ada.